Saudara, nama saya Esther, Esther Listiawan lengkapnya. Saya memegang satu unitnya namanya GBGF. GBGF itu singkatan dari Glorious Beginning, Glorious Finish. Ya, keren ya namanya ya, keren. Harus keren dong, dari Tuhan harus keren ya. Oke, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan dengan sangat bagus sekali oleh Pak Rudi Sugiarto. Ya, sekarang kita akan ngomong konteks yang lainnya. Tadi kita bicara tentang bagaimana membuat visi dan misi itu menjadi sesuatu yang nyata ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola semuanya. Mengelola berarti kita bicaranya tentang menjadi seorang manajer. Kalau kita dengar kata manajer, yang muncul di benak kita apa? Manajer. Yang muncul di benak apa? Kantor. Apa? Berdasi. Apalagi? Manajer. Galak. Waduh, galak. Apalagi? Apa? Punya anak buah. Apa? Lembur. Ini ada yang kerjanya lembur terus soalnya ya. Lembur ya kalau manajer. Ada lagi yang lain? Kalau kita bicara manajer, konteksnya adalah selalu kita, ya tadi ada yang kantor, ada anak buah, yang seperti itu. Ya. Apakah ada yang disebut dengan manajer yang dia memanage dirinya sendiri? Manager, kata dasarnya itu adalah to manage. Manage, mengatur. Kalau kita memanage, apakah selalu yang di-manage, yang diatur anak buah atau orang lain? Selalu seperti itu kah? Yo, mikir semuanya dulu nih. Mari berpikir dulu. Apakah, ya pertanyaan saya ya, kalau kita memanage, kalau kita mengatur, apakah selalu yang kita manage itu adalah sekelompok orang? Enggak ya? Apakah kita juga memanage atau mengatur diri kita sendiri? Iya? Iya. Jadi kalau kita dengar kata manajer, saya mau luruskan dulu. Kata manajer tidak selalu kita ngatur orang lain. Ya, kenapa? Iya, dia mengatur kerjaannya, itu kan kerjaannya ya. Ini gembala itu maksudnya bukan gembala sidang ya, gembala domba ya. Jadi pertanyaannya bagus, apakah gembala itu juga manajer? Yes, yang dia manage apa? Ya domba-dombanya. Mau domba binatang, mau gembala sidang yang diatur jemaat, manage. Kita memanage juga diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bertanggung jawab dalam hidupmu kalau kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Ya. Jadi ketika nanti kita ngomong menjadi manajer ini, lihat dari dua sisi. Lihat dari sisi kita sebagai manajer hidup kita. Loh, hidup saya yang saya manage apa? Apa? Pola makan, pola tidur, keuangan, menggunakan waktu, ya kan waktu kita, itu semua kita harus manage. Yang manage siapa? Diri kita. Berarti saya manajer untuk hidup saya sendiri? Yes. Ya, ngelihat ya. Jadi tolong semuanya persepsinya kita luruskan dulu. Saya mau tanya, di sini siapa yang leader, yang punya tim, entah itu di dunia sekuler, di dunia pelayanan atau dimanapun, siapa yang punya tim? Oke, nggak banyak ya, di sini nggak banyak ya. Oke, berarti kita lihat dari dua sisi itu ya. Kita akan lihat dari dua sisi itu. Saya boleh tahu di sini berapa banyak yang bekerja di dunia sekuler, maksudnya ya, dunia sekuler?
Oke, siapa yang full timer? Oke. Yang lainnya? Yang lainnya? Ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga. Ada juga. Ada yang masih sekolah, kuliah? Oke, beberapa masih sekolah, kuliah ya. Oke, sip. Mari sekarang kita akan lihat. Sebetulnya siapa manajer itu? Ya, next. Manajer itu adalah eksekutor atau pelaksana dari visi dan misi. Tadi kita sudah belajar tentang visi dan misi. Nah, untuk mengeksekusinya itu kita perlu manajer. Siapa manajernya? Ya diri kita. Contoh manajer yang sangat extraordinary. Wah, manajer yang luar biasa, top markotop, gak ada tandingannya. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu contoh manajer top markotop extraordinary, gak ada duanya, gak ada matinya, gak ada lah yang bisa menandingi. Coba kalau kita lihat ya, gimana cara ngelihatnya? Coba kita lihat. Tadi udah dijelasin ya, setelah usia 12 tahun sampai 30 tahun, Tuhan Yesus ngapain? Yes, ada proses dia belajar. Tapi lihat, Tuhan Yesus pelayanan berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ketika dalam 3,5 tahun dia memuridkan berapa banyak? Ya, memuridkan berapa banyak? 12 murid. Itu inti. Ya toh, ada 70. 5.000 itu follower. Follower. Oh, ada Tuhan Yesus, ada roti. Oh, bondong-bondong ke sana ya kan? Follower gitu ya, itu bukan murid. Inti 12 sebetulnya kalau kita ngomong inti. Tapi dari 12 ini hasilnya apa? Seluruh dunia dengar Injil. Siapa yang bisa nyetak 12 aja deh ya, 12 murid, 12 orang dalam 3,5 tahun yang berdampak ke seluruh dunia. Dalam sejarah ada enggak? Never, ever. Ya. Saya mau tanya, di sini siapa yang sudah jadi pasukan lebih dari 5 tahun? Oh, berarti yang lainnya di bawah 5 tahun semua ya? Oh, baru. Yang baru ya ada. Siapa yang sudah jadi pasukan di atas 1 tahun? Ini di atas 1 tahun semua ya. Di atas 2 tahun. Oh, lebih sedikit. Di atas 3 tahun. Lebih sedikit. Di atas 4 tahun. Oh, tidak ada. Oke. Jadi ini pasukan baru ya. Gak apa-apa. Pokoknya kejar aja ya. Buat target dong 3,5 tahun. Murid-murid Tuhan Yesus menjungkir balikkan dunia loh. Nah ini yang ada di sini mau buat target berapa tahun nih? Menjungkir balikkan dunia. Berapa tahun? Berapa tahun nih? Gak tahu lah, ngeflow katanya ya. Jangan ngeflow ya. Jangan ngeflow, kita harus punya target. Ya itu adalah, nah itu kalau kita bicara Tuhan Yesus waktu di dunia. Sampai sekarang, dia masih memanage gak Tuhan Yesus? Masih, apa yang di-manage? Apa? Yang Tuhan Yesus manage sampai sekarang. Apa? Ayo. Bukankah alam semesta itu di-manage terus sampai sekarang? Kapan matahari muncul? Kapan bumi berputar? Kapan musim menabur menuai? Kapan musim hujan? Kapan musim kemarau? Kapan winter? Kapan autumn? Kapan spring? Terus. Ya? Kapan burung-burung
burung di udara itu bisa dapat makan dan gak pernah mati. Kapan ikan-ikan di laut itu tidak pernah habis, selalu ada yang nernakin padahal tidak pernah diternakin. Pernah dengar ikan di laut habis? Enggak pernah dengar. Semua di-manage dengan sangat sempurna oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur loh, hidup kita di-manage gak sama Tuhan? Di-manage sama Tuhan. Siapa yang bisa memanage jantung kita terus berdetak? Kita bisa manage sendiri? Tidak bisa. Jadi saudara, perhatikan ya. Tuhan itu adalah contoh manajer yang extraordinary, top markotop, gak ada bandingannya. Nah, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar bagaimana Tuhan itu melakukan semuanya. Ya, ini ketika dia masih di dunia. Yang pertama, seorang manajer yang sangat visioner. Visionary leadership. Saya akan pakai poin-poinnya di dalam bahasa Inggris ya, poin-poin judulnya aja. Ya. Visionary leadership itu maksudnya apa? Tadi kita bicara visi. Seorang leader yang punya visi. Masa sih? Coba kita lihat di Lukas 19 ayat 10. Yuk baca bareng-bareng. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia datang, dia sudah tahu mau ngapain. Dia bukannya datang ke dunia, ya gak ngerti, pokoknya saya disuruh lahir ke dunia kok. Enggak, dia tahu, aku datang ke dunia untuk mencari yang terhilang, untuk menyelamatkan. Seorang leader, dia tahu visinya. Kenapa dia harus jadi leader? Kalau saudara-saudara tadi yang punya tim, berarti kalian harus tahu, kenapa kok saya harus jadi leader? Saya mau bawa kemana tim saya ini? Ada kata leader atau kata manager itu beda ya. Leader dan manager itu beda. Tapi di sesi ini saya mau samakan aja, biar kita nggak pusing gitu ya, mungkin ya. Jadi gini sebetulnya perbedaan dasarnya. Kalau kita bicara leader itu dia punya visi ke depan. Dan dia bisa menggerakkan timnya untuk achieve atau mencapai visi itu. Kalau dia ditanya, ke depan tujuannya apa? Saya juga kurang tahu sih. Bukan leader sebetulnya. Leader harus tahu ke depan mau ngapain. Dan dia bisa bawa timnya, gerakan, menginspirasi semua untuk mencapai itu. Yaitu poin utamanya leader. Manager apa? Manager itu dia mengatur apa aja yang harus dilakukan supaya visi tadi terrealisasi. Dia yang mengatur apa saja aktivitasnya, apa yang harus dilakukan, ngatur sumber dayanya sehingga semua yang tadi sudah dicanangkan terjadi. Nah, tadi kan kita sudah setuju kita semua manajer ya. Pertanyaan saya, kita semua juga leader enggak? Ya enggak? Iya. Loh tapi saya enggak punya tim. Enggak masalah. You are a leader for yourself. Kita leader berdiri kita sendiri. Berarti kita juga harus tahu, saya ke depan mau ngapain. Lihat, gak bisa saya pokoknya ngalir aja. Kata Pak Yusak, gelinding gue. Gelinding gue itu bukan terus gak mikir loh ya. Gelinding gue dalam artian ikut apa yang Tuhan mau, tapi punya visi. Ke depan mau ngapain. 1 tahun ke depan, saya akan jadi pasukan yang sudah sangat paham dan sudah sangat mahir angkat senjata untuk berperang. Misalkan 1 tahun ke depan kekuatan roh saya sudah semakin kuat sehingga saya bisa hentikan hujan. Apapun itu, tapi kita punya, saya ke depan mau ngapain. Jangan gini, nanti tahun depan nih retret lagi ya, masih sama juga kayak gini juga. Kita gak punya visi berarti. Jadi kita harus tahu ke depan apa. 1 tahun ke depan saya sudah akan punya 5 rumah singgah. Visi itu, ya kan? Nah jadi kita leader tapi kita juga manajer untuk hidup kita. Tuhan Yesus dia memberikan contoh, dia sudah tahu. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya lihat ya,
Setiap kali ketika dia ada mulai pelayanan, perhatikan. Setiap hari dia punya agenda. Pernah gak Alkitab tulis Tuhan Yesus goler-goleran? Gak pernah ya? Oh, Tuhan Yesus lagi goler-goleran, ngadem bawah pohon. Nggak ya? Selalu ada. Selalu dia pergi kemana? Kemana lagi? Kemana lagi? Nyembuhin orang sakit, ngusir setan. Gitu terus kan? Karena dia tahu visinya dia apa? Nyelamatin. Gerak terus dia. Tapi orang yang gak punya visi dia gak akan bergerak seperti itu. Nyantai dulu capek katanya. Ya saya habis marahin satu orang pasukan di provinsi. Dia temannya nanya, kamu gak ikut retret? Aduh punggungnya udah gak kuat katanya. Wah langsung ya tadi saya langsung marahin. Perkataan apa itu saya bilang. Batalin. Orang masih muda, cuman duduk. Di sini ada yang punggungnya gak kuat. Tapi memang jangan perkatakan. Perkataanmu itu imanmu loh. Ya. Pegel, gak apa-apa, bangkit dulu lah, gerak-gerakin, kuat. Ngomongnya gitu bukannya, punggungku gak kuat. Itu perkataan iman. Hati-hati dengan perkataan kita ya. Ya, jadi milikin visi supaya kita tahu langkah kita itu apa. Ke depan apa yang mau kita lakukan. Ya itu contoh dari Tuhan Yesus. Yang kedua, lead by example. Yuk kita baca ya, Yohanes 13 ayat 14. Bareng-bareng yuk. Aku adalah Tuhanmu dan gurumu, tetapi aku membasuh kakimu seperti seorang pelayan. Jadi kamu pun harus saling membasuh kakimu. Lead by example itu apa sih? Biar beri contoh. Ubah kata-katamu jadi tindakan. Gitu kan ya, jangan omdo, maksudnya gitu. Beri contoh, kasih contoh, ubah kata-katamu jadi tindakan. Tuhan Yesus itu kan dia bilang, aku adalah Tuhan. Tuhan loh. Tuhan ya. Tuhan itu bukan manusia ya. Aku Tuhan dan gurumu. Tapi dia bilang apa? Aku jadi pelayan. Aku basuh kaki. Saudara, di zaman itu bangsa Yahudi, itu kalau kita sampai basuhin kaki, itu berarti pelayan banget, rendahan gitu. Lalu dia tuh Tuhan loh. Gak sekedar guru. Guru ya tingkatannya guru lah. Tapi kalau ada Tuhan, itu kan bukan manusia lagi ya, Tuhan. Tapi dia bilang, aku jadi pelayan. Dia memberikan contoh, gak usah ngomong, kanan kiri babi bu, dia lakuin. Saya sangat bersyukur dengan banyak orang-orang yang sangat mendedikasikan hidupnya dengan luar biasa. Melakukan semua diam-diam, gak usah ngomong kanan kiri, tapi kemudian dia jadikan. Mungkin gak banyak lampu sorot di hidupnya. Saya belajar banyak sekali dari ketika saya masih dulu ya di awal-awal saya mulai di dalam pelayanan. Saya punya pemimpin yang sangat humble, ya sangat humble. Jadi dia itu selalu bilang gini ke kita. Kalau kita ada acara itu kadang-kadang pakai tempat pinjam di mana, nyewa di mana yang gitu karena nggak punya tempat lah. Dan dia selalu bilang kayak gini, pastikan setiap kali kita pulang tempat itu harus lebih bersih dibanding ketika kita datang. Saya waktu itu protes ya, kan bayar, nyewa kok, bayar, ngapain? Make sense gak sih? Make sense kan? Bayar, kecuali gratis ya. Gratis aja kita juga suka kotorin. Ya coba deh ini ya, saya mau tanya ini. Ya coba perhatiin ya, setiap kali kita retret gini satu sesi pindah. Kita make sure gak tempat yang tadi gini kita pakai ini lebih bersih waktu kita datang. Ada yang make sure gak? Terserah ya, tisu tinggal, botol minum tinggal ya. Apa aja tinggal. Nanti kan ada yang bersihin katanya. Nah saya belajar banyak sekali dari dia. Waktu saya protes ya, kan kita bayar. Dan dia bilang, kamu gak mau ya, sedikit aja kamu lakukan sesuatu, tapi itu akan mengubah hati orang. Dan orang lihat berbeda, beda ya yang nyewa ini ya. Hidupku jadi ringan ya kalau dia yang nyewa. Lihat, dan itu jadi berkat.
Nah itu salah satu contoh ya. Banyak sekali contoh, banyak sekali. Dan itu mengubah cara saya berpikir, cara saya bertindak. Sangat mengubah. Ya. Buktiin ya, saudara-saudara, buktikan ya. Paling enggak ya, sampah aja deh, bersihnya aja deh. Yang nginep juga nih. Waktu kita pulang, kita make sure enggak bersih. Oh udah mau pulang tinggalin aja ya. Buang semua di situ lah. Gitu ya. Nah kita make sure. Loh saya nginep di hotel pun ya. Nginep di hotel pun. Saya lipat dulu selimut mau pulang. Saya ambilin sampah loh. Saya buang ke tempat sampah. Bayar saya, gak apa-apa. Itu memberkati kok. Jadi lakukan. Itu hal kecil. Tapi Tuhan suka. Tuhan suka. Ya. Oke. Next. Fostering growth. Aduh apaan lagi? Maaf ya. Tapi kita mesti belajar bahasa Inggris sih. Ya harus belajar bahasa Inggris. Itu bukan sesuatu yang aduh kita gak ngerti. Harus ngerti. Ya saya mau jelaskan. Fostering itu gini loh. Mendorong untuk orang bertumbuh. Growth itu tumbuh. Mendorong untuk orang itu tumbuh. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kita harus betul-betul bisa perhatikan apakah orang yang kita manage menjadi lebih baik lagi, bertumbuh atau enggak. Tapi kalau saya memanage diri saya sendiri, berarti saya juga harus melihat diri saya jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih pintar lagi, jadi lebih skillful lagi atau enggak. Mari kita lihat Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini waktu Tuhan ngomong begini, yang diajak ngomong siapa? Calon murid. Belum murid loh, calon murid ya, calon murid. Pekerjaan mereka nelayan. Jala ikan ya. Nelayan. Nelayan itu profesi yang wow, dianggap agung atau tidak? Enggak ya? Enggak kan? Ya oke, nelayan bukannya itu pekerjaan yang tidak berguna dan rendah, enggak. Tetapi profesi itu bukan sesuatu yang wow, orang yang ngelihat, oh nelayan, wow gitu ya. Tapi kalau CEO, wow gitu kan. Nelayan kan enggak, wow, enggak. Ya karena dianggap pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya enggak begitu bergengsi. Ya. Tapi Tuhan, dia lihat potensi. Dia lihat potensi. Kira-kira waktu dia lihat Petrus, Tuhan tahu nggak ini orang kayak apa? Tahu. Dalam kemahatauannya dia tahu. Emosional banget. Ngomongnya nggak bisa dipegang. Ya emosinya nggak stabil, loncat-loncat. Tahu dia. Tapi dia lihat potensi. Dan dia bilang, ikut aku. Aku jadikan kamu penjala manusia. Wih, itu ya grade-nya. Beda grade-nya itu tinggi banget gak sih? Ikan, ya kan ikan ya, benda mati ya. Terus ngambilnya gampang kan ya. Ikan itu ya serok gitu ya. Udah, gampang lah ngambilnya. Dan selalu ada. Penjala manusia gampang gak? Susah ya. Di sini kita semua penjala manusia. Amin. Dapat satu jiwa gampang gak? Gak gampang kan. Kalau ikan mah ada terus, ambilin aja. Tiap hari mau beribu-ribu, ambilin aja. Tapi Tuhan tahu gak kira-kira? Wih, grade-nya itu loh ya. Grade 1 ke grade 100 kali itu. Iya kan? Tapi Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tuhan tahu gak? Susah gak? Tahu. Loh sampai Petrus akhirnya kan kita kalau tahu ya matinya gimana? Salibnya kebalik kok. Sampai jadi orang yang kayak gitu kok. Tuhan tahu potensi. Setiap kita punya potensi.
Tanya Tuhan, Tuhan ada potensi apa di hidupku? Tuhan bisa ubah grade terendah pun di hidup kita jadi grade yang tidak terbatas. Amin. Cari tahu Tuhan ada potensi apa di hidupku. Setiap kita punya potensi. Kita mungkin di dalam mata jasmani kita nggak bisa lihat. Aku dari dulu ya gini-gini aja kok. Kerja juga nggak dipromot-promot. Ya gaji juga segini-segini aja. Pelayanan juga gini-gini aja. Nggak ada gede-gedenya, nggak ada megah-megahnya. Ngatur keluarga ya gini-gini aja. Jangan ditipu dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Lihat dari kacamata Tuhan, bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Dia bisa ubahkan grade terendah apapun itu jadi grade yang tidak terbatas. Amin saudara? Amin ya. Oke, jadi terus bertumbuh, jangan stop. Jangan stop. Tuhan itu selalu membawa muridnya. Kenapa murid-muridnya diajak terus? Dan dia kalau kita lihat ceritanya, ada saat-saat Tuhan hanya mau dengan 12 murid. Ya toh? Dia gak mau yang 70 ikut. Betul-betul yang 12 ini aja. Kenapa? Dia mau ngajar khusus yang 12 ini. Karena Tuhan tahu dari 12 orang ini dunia akan dengar keselamatan. 12 ini yang dia ajar dan dia bilang, aku ngomong tanpa perumpamaan. Karena dia mau kedalaman. Tuhan juga mau itu di hidup kita. Dia gak mau kita stop, stagnan, mandek. Tapi juga Tuhan mau kita tuh terus tumbuh. Makanya jangan pernah kita merasa capek untuk belajar. Aduh belajar apa lagi? Aduh 7 sumpah apa lagi ini? Aduh kemarin 7 meternya belum ngerti, ada 7 sumpah. Habis ini 7 apa lagi? Mungkin ya. Jangan berhenti. Karena ketika Tuhan berikan sesuatu pewahyuan yang baru. Dan kita nangkep ada berkat ditambahkan. Pewahyuan baru lagi kita tangkap ada berkat ditambahkan. Karena apa? Tuhan tuh maunya kita juga grow. Grow di dalam iman kita. Tumbuh di dalam pengharapan kita. Tumbuh dalam karakter kita. Tapi juga tumbuh dalam berkat. Amin. Ya, jangan stop untuk grow. Berikutnya. Empowering others. Empower. Empower. Kata dasarnya itu power. Power itu apa? Kuasa. Ya. Nah, empowering itu berarti kita memberikan kuasa. Memberikan wewenang, memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Karena dibilangnya sini adalah empowering others. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia mengutus murid-muridnya. Yuk baca aja ya, Lukas 9 ayat 1 dan 2. 3, 4. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Semua yang untuk kuasai setan, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan dan seterusnya. Itu sebetulnya selama ini yang lakuin siapa? Sebelum dia utus nih. Yang lakuin siapa? Tuhan Yesus sendiri, benar gak? Iya kan? Dia berjalan dari satu kota ke kota lain. Untuk lakuin itu semua, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, ya, beri kelepasan dan seterusnya. Dia lakuin sendiri semua. Tapi ada di satu titik di mana Tuhan bilang, sekarang kamu yang lakuin. Kamu yang lakuin. Dan Tuhan beri apa? Kuasa. Ada kata tenaga, ini saya ambil dari terjemahan BIMK ya. Ada tenaga, kekuatan. Sekarang kamu lakuin. Untuk melakukan apa yang aku lakukan. Dia beri kuasa. Itu namanya empowering itu. Kasih kuasa supaya dia bisa lakukan dan dia bertanggung jawab untuk itu. Nah saudara, untuk kita itu dikasih empowering. Empower ya, empowerment gitu ya. Untuk kita dikasih empowerment.
kita itu juga harus menunjukkan bahwa kita itu layak untuk dapat itu. Maksudnya gini, saya gak akan minta anak umur 5 tahun ya untuk dia diutus ke bangsa-bangsa perang. Gak akan. Kenapa kok gak akan? Belum siap. Mencelakakan dia ya. Mencelakakan dia. Belum siap. Tapi saya bisa mengutus seseorang yang sudah dewasa rohaninya, rohnya kuat, hidupnya dekat dengan Tuhan, bisa perang, dan saya utus dia ke bangsa-bangsa. Bisa gak? Bisa. Karena saya sudah lihat dia perang. Wah, hidupnya luar biasa, kekuatan rohnya luar biasa. Saya sudah lihat, makanya saya berani untuk utus dia perang. Anak umur 5 tahun ini, saya juga ngelihat aja, aduh masih kecil banget. Belum pernah terbukti juga dia perang. Saya gak akan berani. Makanya saya tidak akan berikan empowerment kepada anak umur 5 tahun ini. Tapi saya berani kasih empowerment kepada orang yang sudah terbukti. Dia bisa perang, kekuatan rohnya kuat, dan seterusnya. Untuk kita mendapatkan empowerment, kita perlu punya bukti bahwa kita bisa lakukan itu. Kalau kita punya atasan, ya kita punya leader, dan kita gini, kok aku gak dipercaya ya sama ketuaku ya, atasanku, leaderku ya. Kok aku gak dipercaya ya? Kok selalu kalau yang susah-susah dikasih orang lain? Aku gak pernah dikasih tanggung jawab yang lebih. Coba cek. Karena mungkin kita gak pernah buktikan kalau kita tuh memang bisa dipercaya untuk pegang itu. Sehingga yang mau ngasih kepercayaan juga gak akan kasih ke kita. Akan membahayakan dia ini. Jadi cek ya, jangan terus sakit hati. Banyak orang gitu kan, memilih sakit hati dibanding merefleksikan kenapa kok itu terjadi. Dan itu bodoh sekali. Harusnya cek kenapa ya? Kok enggak ya? Dan mungkin kita tanya, kok aku enggak dikasih tanggung jawab itu kenapa? Enggak apa-apa tanya. Dan mungkin di situ kita baru dibukakan, oh iya ya. Aku tuh selama ini kalau dikasih tanggung jawab, aduh ngaco banget, mudi. Kalau lagi seneng ya dilakuin ya. Lagi gak suka hati ya tidur. Ya gimana? Gak mungkin lah dikasih tanggung jawab. Jadi kalau kita mau terima empowerment, kita harus membuktikan diri kita layak diberikan tanggung jawab itu. Cek ya Bapak Ibu. Sama berarti, kalau kita gini ya, Tuhan kenapa aku tidak sedahsyat urapannya dibanding dengan si A misalkan gitu. Kenapa Tuhan, kenapa kok kamu pilih kasih? Ya tanya dulu dirimu. Tuhan tuh gak pernah pilih kasih dan Tuhan tuh gak pernah salah untuk memberikan kuasa. Meskipun semua kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul, itu tidak bisa dibantah. Tapi ada pengurapan-pengurapan khusus yang Tuhan berikan karena dia memang layak untuk menerima itu. Jadi cek ya, kita mesti cek hidup kita. Oke? Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang suka memberikan kuasa, empowering murid-muridnya. Ya. Next. Providing encouragement and support. Memberikan encouragement itu semangat, motivasi gitu ya. Peneguhan juga bisa ya, support, mendukung. Berikan bantuan. Nah ini Tuhan Yesus suka sekali melakukan ini. Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu. Kalau kita jadi leader, kita mengencourage tim kita, anak buah kita. Atau sukanya nakut-nakutin. Nakut-nakutin itu memang kadang-kadang juga bisa mengencourage ya kalau ditakut-takutin. Kamu gak berdoa, gak diberkati. Oh
iya saya doa. Gitu. Kamu ya gak gini. Mana? Gitu kadang-kadang nakut-nakutin. Memang kadang-kadang nakut-nakutin itu efektif ya. Membuat orang bertobat. Membuat orang jadinya mau melakukan segala sesuatu. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Dia kalau tidak ditakut-takutin, balik lagi gak ke kebiasaan lama? Balik. Udah merasa aman kok. Ya toh udah merasa aman, balik lagi, tunggu ditakut-takutin lagi. Nah sampai kapan kita akan seperti itu? Tapi kalau kita bisa provide encouragement dan support dan kita bilang oke, kamu harus kuat karena kamu tahu kamu punya kuasa yang dari Tuhan. Aku di sini akan support apa yang kamu butuhkan. Kasih tahu. Jadi jangan takut-takutin. Tapi kita kasih support. Apa yang dibutuhkan? Banyak. Kadang-kadang saya lihat gini ya. Ada pemimpin-pemimpin yang dia itu ngasih perintah. Hobi. Tapi gak pernah ngasih support. Jadi hobi. Nyuruh ini. Terus kalau gak kejadian salahin. Pertanyaannya adalah pemimpinnya itu terlibat gak? Kasih support gak? Kalau kita sebagai pemimpin, kasih support dong. Apa support yang dibutuhkan? Oh dia butuh konseling, tanya jawab. Dia butuh dikasih dana. Dia butuh dilengkapi dengan, mungkin dia harus belajar sesuatu dan kita lengkapin, apapun itu. Tapi kita kasih support. Supaya apa? Supaya akhirnya setiap apapun yang jadi bagiannya dia bisa tuntaskan dengan baik. Nah kalau saya gak punya anak buah, saya memanage diri saya sendiri. Gimana provide support dan encouragementnya? Kan saya manajernya diri saya sendiri ya. Gimana kita bisa provide support, provide encouragement untuk diri kita sendiri? Gimana Len? Apa Len? Ikut pelatihan, yes. Coba itu menguatkan. Apa lagi? Manajemen waktu, ya. Kita memanage diri kita dengan lebih baik lagi, membuat kita menjadi lebih konsisten dengan segala sesuatu yang dilakukan, ya. Kita juga bisa provide support untuk diri kita, isi hidup kita, isi dengan semua yang kita butuhkan. Ya, isi firman Tuhan lah, dengerin khotbah, nyembah, isi pengetahuan juga isi loh. Pengetahuan itu juga harus diisi loh. Jangan sampai gini, saya kan full timer, memang pelayanan terus, tapi nggak ngerti apa-apa. Pengetahuannya sangat tidak up to date. Dia nggak ngerti. Sekarang yang terjadi apa? Nggak pernah ngerti. Itu juga nggak benar. Karena firman Tuhan berkata, tambahkan kepada imanmu pengetahuan salah satunya. Jadi jangan alergi sama pengetahuan. Itu kan duniawi. Bukan duniawi. Iya kan? Jadi betul-betul mesti tambahkan iman kita, pengetahuan. Dan tanpa pengetahuan dibilang firman Tuhan apa? Binasalah rakyat. Jadi pengetahuan penting, jangan alergi dan nganggapnya duniawi itu pengetahuan. Enggak. Ya. Oke. Next. Strategic eksekutor. Nah, ini saya suka banget ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Yuk baca bareng-bareng aja. 3, 4. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Wah, konsisten dengan visinya ya. Luar biasa ya. Tapi yang menarik, coba perhatikan. Kira-kira kalau dibilang pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kira-kira kalau waktu hari masih gelap jam berapa ya? Jam 2, jam 1, jam 3, jam 4.
Ya maksimal kayaknya 4:30 ya, itu maksimal ya. Udah mulai kan, mulai matahari mesti gitu. Berarti ya subuh lah ya, anggap aja subuh. Subuh. Tuhan Yesus sudah bangun dan ngapain? Berdoa. Ya, pagi-pagi benar. Terus, ini kan semuanya datang. Tuhan, Tuhan, semua orang udah nyari Engkau Tuhan. Berarti orang-orang itu mencari Tuhan di tempat yang sama enggak waktu Tuhan pernah ke situ? Iya, kalau enggak kan dia enggak akan ngomong ya Tuhan, orang udah nyari dan nungguin kamu. Nungguinnya di mana ya? Nungguinnya waktu Tuhan Yesus ngajar biasanya. Tapi yang menarik Tuhan bilangnya apa? Oh, oke, aku ke sana. No. Yuk kita pergi ke tempat lain. Kenapa harus pergi ke tempat lain? Dia sudah punya plan semuanya. Kalau dia itu terus yang lainnya kapan dengar? Benar nggak? Itu lagi nanti besoknya ini datang lagi tungguin Tuhan, tungguin. Situ lagi. Terus kapan yang lain dengar? Dia punya plan. Tuhan Yesus punya strategi. 3,5 tahun. Seluruh daerah Israel harus dengar kabar baik itu. Dan dia tahu, gak bisa nih aku kesini terus. Cukup. Waktunya mereka harus praktek firman. Aku harus pergi ke tempat lain supaya mereka dengar Injil. Supaya mereka dibebaskan. Supaya mereka disembuhkan. Nah pertanyaannya buat kita. Kita punya plan gak di hidup kita? Oh iya, setiap hari yang ngeflow. Kayaknya rohani ya. Saya ngeflow aja. Ngeflow aja buat orang yang males itu jadi kata favorit. Karena tampak rohani kan? Saya ngeflow aja. Padahal gak punya planning. Gak punya rencana apa-apa di hidupnya. 1 tahun lagi tanya hasil flowmu apa? Ya goyang kanan, goyang kiri ya. Ombaknya kemana ngikut. Sudah nyampe tujuan ya belum lah lo ngeflow. Lo ngeflow itu kan ngikutin arus toh. Ya kan? Ke kanan, ke kiri, goler-goler ya. Ngapain lagi yang gitu kan? Ngeflow. Gak pernah sampai tujuan. Nah saudara, kita harus menetapkan. Kita kan dibilang eksekutor kerajaan surga. Apa yang mau dieksekusi? Gak tahu, pokoknya aku eksekutor. Nah, terus apa yang mau dieksekusi? Kita harus tahu apa yang mau dieksekusi. Caranya apa? Tahu visi tadi dan buat plan. Hari ini apa yang harus dilakukan? Bulan depan apa yang harus dilakukan? Jadi betul-betul kita punya strategi untuk mengeksekusi semua yang jadi destiny kita. Sampai semua genap. Manajer adalah eksekutor. Ya sekali lagi manajer itu eksekutor. Kalau kita berani ngomong, saya manajer untuk hidup saya sendiri. Berarti saya harus mengeksekusi semua yang Tuhan mandatkan di hidup kita. Karena kita manajer ya untuk hidup kita. Oke? Terakhir. Building relationship. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Beda hamba dengan sahabat jauh enggak? Jauh ya. Kalau sahabat itu berarti dekat, teman. Ya toh? Nah, ini menarik sekali. Ya. Kalau kita punya tim, kita menganggap tim kita itu orang suruhan. Pokoknya punya tim tuh enak ya, bisa suruh-suruh katanya gitu. Terus kita suruh aja, perintah ini, perintah itu, terus kita gak pernah ngelakuin apa-apa. Kita gak lead by example yang tadi. Kita menganggapnya sebagai orang suruhan atau kita menganggap mereka adalah orang-orang yang jadi teman dan sahabat. Teman seperjuangan. Sahabat untuk bersama-sama menyelesaikan destiny. Kita anggap sahabat, kita anggap teman, atau kita anggap orang suruhan. Itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi jadikanlah kita punya circle, punya orang-orang
yang ada di sekeliling kita. Dan mereka adalah partner dan sahabat. Gimana caranya ya? Kalau ketemu gitu ya, enggak selalu ngomongin harus pelayanan loh. Ngomonginlah hal yang lainnya. Kita care enggak dengan keluarganya mungkin, dengan masalahnya. Kalau ketemu ngomongnya pelayanan berat banget ya, kalau ketemu dia ya ngomongin pelayanan terus misalkan gitu ya. Ya ngomonglah hal-hal yang pribadi. Karena apa? Mereka adalah sahabat. Tuhan Yesus, dia menjadikan murid-muridnya sahabat. Sehingga dia bisa cerita kegelisahan hatinya waktu dia di Taman Getsemani. Dia bilang, aku rasanya mau mati ya. Dia gak akan ngomong gitu kalau gak ke sahabat. Dia gak akan ngomong ke budak, ke hamba. Gak nyampe. Tapi karena sahabat dia cerita, berjaga dong buat aku. Sahabat. Mari kita betul-betul bangun relationship, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka lah sahabat-sahabat yang kita perlukan. Yang akan sama-sama berjuang bersama-sama. Yang akan sama-sama saling menopang. Dan kita perlu. Gak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyelesaikan destiny kita seorang diri. Karena akan sangat mudah iblis akan nyerang, mematahkan. Tapi kalau kita punya sahabat-sahabat yang terus berdiri buat kita, kita akan dibuat aman sampai di tujuan. Ya, kita perlu sahabat. Nah, dengan semua yang Tuhan lakukan ini ya, dan kita lihat akhirnya dia berhasil mencetak orang-orang kunci yang hanya dari penjala ikan. Mereka jadi penjala manusia, gak hanya penjala manusia, menjadi rasul berkarunia, membuat banyak mujizat dan membawa seluruh dunia mendengar Injil. Dan kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita juga bisa alamin hal yang sama. Kita contoh manajer yang extraordinary yang kita punya. Contoh Tuhan Yesus sendiri. Biar dia jadi manajer di hidup kita, yang memanage hidup kita. Tapi kita juga bergandengan tangan memanage hidup kita sendiri juga. Untuk menjadikan semua mimpi Tuhan di hidup kita jadi nyata. Amin saudara? Amin ya. Yuk saya akan sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat kita semua.